Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui live by phone bersama dengan Ipan Samuel Huta Barat. Beliau adalah Head of Investment dari MNC Asset Management. Ya, selamat pagi Mas Ipan. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar Anda di awal pekan ini? Baik. Ya, luar biasa juga ini nampaknya tekanan dari indeks harga saham gabungan ya kalau kita cermati dan review perdagangan pada pekan lalu. Tapi bagaimana sentimen dari bursa Wall Street yang semalam juga pelemahan semakin dalam, demikian juga dengan wilayah Eropa. Tapi ini tanda-tanda ataupun sinyal-sinyal positif ada yang menarik kalau kita cermati pada saat pembukaan market di Asia. Jepang, Korea Selatan ini nampaknya sudah mulai ada perlawanan. Bagaimana? Apa yang perlu dicermati oleh investor dalam menyikapi perdagangan hari ini? Silakan. Oke, terima kasih, Mas. Jadi kalau kita mereview sedikit tentang market di US ya, khususnya. Jadi atau secara overall deh, saya ngomong dulu bahwa January effect itu nggak terjadi di tahun ini. Kita lihat bahwa penutupan secara month of month itu justru kita negatif ya, baik di US, Eropa maupun di kita sendiri di Asia. Nah, kalau di sini ada yang menariknya adalah di market US ya. Itu yang terjadi adalah saat ini para hedge fund ya atau investor institusi itu merasa cemas ya. Kenapa? Karena ada suatu fenomena di mana para investor retail bergabung bersama-sama melawan pergerakan market ya. Betul. Jadi yang selama ini kita tahu hedge fund itu mereka itu ada beberapa deh ya. Melakukan short sell terhadap beberapa saham yang menurut mereka bahwa saham itu tidak akan mempunyai kinerja yang baik ya ke depannya itu. Nah, mereka melakukan short sell. Nah, ternyata ada banyak ya, bukan beberapa, jadi ada banyak investor retail yang bergabung bersama-sama di salah satu komunitas itu ya di Wall Street Bets, namanya Bets ya. Jadi mereka melakukan bersama-sama melawan dari hedge fund tersebut. Nah, kita lihat salah satunya itu saham GameStop ya. Itu GameStop yang awalnya turun ya dari ke level terendahnya di $5 per share, sekarang sudah mencapai $200 per share. Jadi udah naik ribuan persen. Itu karena yang tadi tuh para investor retail tadi melawan dari para hedge fund tadi yang melakukan short sell. Nah, itu yang membuat kecemasan terhadap hedge fund tersebut atau investor institusi. Jadi mereka itu berusaha untuk menutup posisinya yang selama ini short sell di beberapa saham, seperti kita lihat di saham-saham yang menurut mereka itu kinerjanya jelek, seperti di Nokia, saham Nokia, terus ada juga saham BlackBerry. Itu kita lihat pergerakan di minggu lalu justru mengalami kenaikan. Jadi mereka lebih dahulu menjual saham-saham di saham-saham yang bagus. Jadi mereka menutup posisinya yang short sell sama ini di saham-saham ya yang kita lihat itu saham-saham di yang mereka short gitu sih, Mas. Nah, yang kalau kita cermati bagi investor lokal sendiri di dalam negeri, apakah fenomena ini juga akan masuk ke Indonesia? Mengingat kan kita tahu short selling kan sudah juga ditunda dulu begitu ya oleh Bursa Efek Indonesia. Sementara kalau kita cermati kondisi yang sama sebenarnya sudah mulai merambah. Kalau kita lihat Bursa Malaysia pun kejadiannya pada pekan lalu juga mengalami hal yang sama, mencoba ada perlawanan dari investor retail begitu. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Nampaknya itu tidak akan terjadi karena kan kita tidak ada juga short selling setelah kemarin ataupun tahun lalu juga sudah dibekukan begitu. Betul Mas. Jadi memang perbedaan antara kita sama market US itu sangat jauh ya Mas ya. Jadi kita peraturannya itu sangat kaku ya atau sangat ketat ya kalau di Indonesia untuk aturan short sell. Short sell itu kan udah dibekukan semenjak pertama kali adanya virus corona ini merebak di Indonesia. Nah, kita lihat regulator itu udah membekukan ya aturan short sell. Dan kalaupun diberlakukan, jadi di dalam aturannya itu sangat kaku. Jadi kita lihat bahwa kalau melakukan short sell itu salah satu aturannya adalah tidak boleh atau harus melakukan penjualan satu harga di lebih tinggi di dari last done price. Jadi nggak seperti di market luar bisa di harga berapa saja mereka melakukan short sell, tapi di sini diatur. Jadi harus pemasang harga ke judge itu harus lebih tinggi satu harga, satu fraksi harga dibandingkan dari harga terakhir. Gitu sih Mas.